Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan podcast dengan judul Perbankan Syariah dan Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia. Sebelum beranjak kepada sejarah perbankan syariah di Indonesia, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu dan mengenali berkaitan dengan perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan bagian dari pelaksanaan ekonomi Islam. Sebelum mendefinisikan apa itu bank syariah, mari kita bahas makna ekonomi Islam terlebih dahulu. Dalam membahas ekonomi Islam, ada dua domain atau ranah yang harus dikaji secara mendalam. Pertama, domain yang berkaitan dengan Islam, dan yang kedua yaitu domain yang berkaitan dengan ekonomi. Dari titik inilah kita dapat memahami pengertian ekonomi Islam. Ditinjau dari sudut bahasa, Islam adalah kedamaian, kesucian, kepatuhan, dan ketaatan. Secara istilah, Islam berarti kepatuhan terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta taat kepada hukum dan aturannya. Islam memiliki karakter yaitu mencakup dan universal. Maksudnya adalah Islam mencakup seluruh bidang kehidupan bagi seluruh umat manusia. Ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari upaya manusia mencapai al-falah, yang merupakan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme pertukaran. Ekonomi Islam diturunkan dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sejumlah ahli telah berusaha mendefinisikan ekonomi Islam secara bervariasi, meski pada dasarnya makna dan maksudnya sama. Salah satu yang didefinisikan oleh Abdul Manan menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Itulah sekilas pembahasan tentang ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu pengertian bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang dapat disingkat dengan LKS. Adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan dan didasarkan pada syariat atau hukum Islam. Kemudian prinsip perbankan syariah yaitu dapat dijumpai pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Adapun pelaksanaan operasi perbankan syariah memiliki dasar yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga tersebut, yaitu bahwa dalam melaksanakan transaksi keuangan tidak boleh mengandung unsur maisir, yang artinya yaitu berupa perjudian, kemudian ketidakpastian dapat disebut gharar, bunga dapat disebut riba, dan suap menyuap dapat disebut dengan riswah. Itulah unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi operasional pada perbankan syariah. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di dunia telah memasuki babak baru. Pertumbuhan industri perbankan syariah bertransformasi dari sekedar memperkenalkan suatu alternatif praktik perbankan syariah menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisi sebagai pemain utama dalam percaturan ekonomi dunia. Bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi nasabah dalam transaksi mereka. Hal itu ditunjukkan dengan akselerasi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan di negara lain. Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim untuk memiliki sistem perbankan yang Islami. Selain itu, masyarakat meyakini bahwa sistem perbankan syariah yang menerapkan bagi hasil sangat menguntungkan, baik untuk nasabah maupun untuk pihak perbankan. Pada awal tahun 1980-an, pendirian perbankan syariah mulai dirintis.
maraknya seminar dan diskusi tentang urgensi bank syariah yang dilakukan masyarakat dan akademisi kian memantapkan langkah tersebut. Sebagai uji coba, mereka kemudian mempraktikkan gagasan bank syariah dalam skala kecil. Sejak itulah berdiri Baitul At-Tamwil Salman di Institut Teknologi Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta pada 22 sampai 25 Agustus 1990. Hasilnya, lahirlah amanat untuk pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam pertama di Indonesia. Hasil kerja dari tim perbankan MUI ini adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akta pendirian BMI ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan BMI mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Dukungan pemerintah dalam mengembangkan sistem perbankan syariah selanjutnya terlihat dengan dikeluarkannya perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998 terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan ini semakin mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum Konvensional diperbolehkan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan unit usaha syariah. Dalam undang-undang ini pula, untuk pertama kalinya nama bank syariah secara resmi menggantikan istilah bank bagi hasil yang telah digunakan sejak tahun 1992. Selanjutnya yaitu dapat kita ketahui bersama pada tanggal 1 Februari 2021 telah resmi lahirnya Bank Syariah Indonesia yang mana merupakan merger 3 bank syariah milik negara, yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah. Yang mana tujuan dari merger bank syariah ini yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.